Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Mutiara Putri Natasha dengan NPM 2451051005 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya tentang kewajiban hukum akuntan publik. Jadi, yang pertama, apa itu kewajiban hukum? Kewajiban hukum akuntan publik mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif untuk menjaga integritas laporan keuangan. Jadi, kewajiban hukum akuntan publik dengan cara bertanggung jawab terhadap klien apabila terjadi kegagalan atau ketidakmampuan dalam melaksanakan kontrak sehingga gagal menyajikan pelayanan dengan baik. Faktor utamanya yaitu yang pertama timbulnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, adanya perhatian dari pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Dan yang ketiga, bertambahnya kompleksitas audit. Dan yang terakhir adalah tuntutan hukum yang muncul dari masyarakat. Selanjutnya adalah pihak-pihak sumber timbulnya kewajiban hukum. Yang pertama adalah kewajiban kepada klien. Jadi, auditor itu harus menjalankan kewajibannya kepada klien. Yang kedua adalah kewajiban kepada pihak ketiga. Yang disebut pihak ketiga adalah investor dan kreditur. Dan yang ketiga adalah kewajiban sipil menurut undang-undang. Lalu, ada harapan-harapan pihak pemakai laporan keuangan terhadap akuntan publik. Yang pertama adalah pekerjaan audit dilakukan dengan kompetensi yang tinggi. Jadi, pihak pemakai laporan keuangan itu sangat berharap bahwa auditor yang dipakai mampu memiliki kompetensi yang tinggi. Yang kedua, dapat mencari dan mendeteksi salah saji material yang disengaja atau tidak disengaja. Jadi, pihak pemakai laporan keuangan itu sangat-sangat berharap kepada auditor yang mampu mendeteksi salah saji material yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan. Yang ketiga, mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Jadi, dengan adanya auditor yang akan mengaudit, itu pihak pemakai laporan keuangan itu sangat berharap bahwa auditor itu mampu mencegah adanya laporan keuangan yang menyesatkan. Kemudian, terdapat perbedaan harapan pemakai laporan keuangan dengan realita tanggung jawab auditor yang dapat menimbulkan kesenjangan harapan, yang meliputi yang pertama akan melaporkan kekeliruan tersebut, yang kedua akan terjadinya ketidakberesan, dan yang ketiga adalah adanya kecurangan manajemen. Selanjutnya ada contoh kewajiban hukum akuntan publik. Yang pertama adalah tanggung jawab profesional. Jadi, akuntan itu wajib mematuhi SPAP, Kode Etik Profesi atau IAPI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat memberikan suatu jasa. Yang kedua adalah tanggung jawab opini. Jadi, tanggung jawab opini itu bertanggung jawab atas keakuratan opini atau pernyataan pendapat yang diberikan atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah kewajiban kepada publik. Jadi, seorang auditor atau akuntan itu dapat melindungi kepentingan umum seperti investor dan kreditur di samping kepentingan klien. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Jadi, dokumentasi itu wajib membuat, menyimpan, dan bertanggung jawab atas kertas kerja audit. Yang kelima, independensi. Jadi, harus menjaga objektivitas dan tidak memihak dalam menjalankan tugas. Yang terakhir adalah sanksi administratif. Jadi, melanggar ketentuan itu dapat berakibat sanksi dari pemerintah. Selanjutnya adalah pelanggaran kewajiban hukum akuntan publik. Contohnya yang pertama, itu memanipulasi laporan keuangan dan pelanggaran independensi. Yang kedua, auditor membantu klien memanipulasi data untuk menguntungkan klien. Seringkali terjadi karena hubungan dekat atau terjadinya suap. Yang ketiga adalah akuntan publik menandatangani laporan resmi, padahal izinnya sedang dibekukan oleh Kemenkeu. Nah, dari contoh pelanggaran di atas, ada beberapa pengenaan sanksi. Yang pertama adalah sanksi peringatan untuk pelanggaran ringan, dan sanksi pembekuan izin untuk pelanggaran yang sedang, dan sanksi pencabutan izin untuk pelanggaran yang berat. Sekian presentasi dari hasil review saya. Terima kasih.